pemateri kita, Ustadz Bobby Herwibowo. Monggo sesi selanjutnya yaitu kita memasuki sesi kajian. Mungkin tapi sebelumnya kita coba ini ya, bacakan sedikit profil dari Ustadz Bobby. Jadi Ustadz Bobby Herwibowo, LC. Beliau lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 1977 dan bertempat tinggal di wilayah Cisarua, Bogor, dan memiliki riwayat pendidikan S1 Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pekerjaannya beliau adalah trainer kauni quantum memory, menghafal Al-Quran semudah tersenyum, trainer MQG, metode kuantum Gislu, gampang ingat susah lupa menghafal 40 hadis, pembina lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap, pembimbing jamaah haji dan umroh, narasumber acara Hafiz on the Street di MNC TV dan Senyum Quran di Jak TV. Baik, berikut adalah profil singkat dari Ustadz Bobby, materi kita pada hari ini. Dan kita langsung saja mungkin mempersilahkan ya kepada Ustadz Bobby. Silakan tempat dan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Sahabat-sahabat interior yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus moderator kita yang ganteng-ganteng, Zulfikar sama yang baju biru, siapa namanya nih Ustaz? Belum dengar namanya. Nama saya Libran, Ustaz. Gibran. Pakai L, Libran. Libran, insyaallah. Berarti itunya bintangnya Libra kalau nggak salah. Dan kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, interior dan para pengurus aksi cepat tanggap. Syukur alhamdulillah ini adalah hari ke-26 dari Ramadan, tanpa terasa Ramadan sisa tinggal mungkin 3-4 hari lagi. Nggak tahu kalau di Jerman. Ini hari ke-26 juga bukan Libran sama Zulfikar. Abang hari 25 masih. 26 juga? 26. Oke. 26. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dengan keridhoannya, dengan rahmatnya apa yang kita lakukan dari saum, qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an kita, zikir kita, doa kita, sedekah kita, dan semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan intri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi alumni Ramadan yang sukses bersama Al-Qur'an. Dan Ramadan itu mulia karena Al-Qur'an. Kalau tidak ada Al-Qur'an, Ramadan tidak Allah muliakan. Karena dia menjadi bulan puasa pada tahun 2 Hijriah. Maknanya 13 tahun di Mekah, 2 tahun kemudian pindah ke Madinah, barulah Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan. Jadi bukan karena puasa Ramadan itu mulia, tapi perhatikan di ayat 185, 15 tahun sebelum dia dijadikan bulan puasa, Allah muliakan karena Al-Quran. Surat 2 ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan di mana pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an. Dia menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menjadi penjelas dari petunjuk tersebut dan dia menjadi pembeda antara hak dan batil. Malam ini insya Allah dalam malam 27 kita sama-sama mencari Lailatul Qadar dari mulai malam 21, 22, 23, 24, 25. 25 kemarin udah agak mirip-mirip. Suasana agak tenang, tapi rasanya Ustadz sih kayaknya siangnya terang. Padahal kata Rasulullah SAW, ciri-ciri
Lailatul Qadar besoknya matahari bersinar tidak terlalu panas dan dia agak kemerah-merahan. Jadi kayaknya sih Ustadz berasumsi ntar malam. Jadi nanti malam jangan lupa untuk itikaf kawan-kawan intri. Di sana pada itikaf apa enggak tuh kawan-kawan intri? Vibran, Zulfikar pada itikaf enggak? Upayakan ya itikaf. Kenapa? Karena satu malam ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Boleh jadi 84 tahun, boleh jadi 85 tahun. Karena kata Allah, khairun, lebih baik, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Dan pengen tahu, kenapa Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan? Bahkan seluruh malam-malam dari 354 hari, 354 malam dalam setahun Hijriah. Kenapa Lailatul Qadar menjadi istimewa? Karena Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu, tahukah kamu Lailatul Qadar? Dan Lailatul Qadar itu lebih utama ibadah di dalamnya daripada ibadah 1000 bulan. Malamnya Allah muliakan karena Al-Quran, bulannya Allah muliakan karena Al-Quran, malaikat yang membawanya, dia menjadi penghulu, pemimpin dari seluruh malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Ada Nabi 124.000 jumlahnya yang pernah Allah turunkan. Rasul ada 313, tapi Allah pilih Muhammad Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Tahu sebabnya? Karena Allah titipkan Al-Quran padanya. Seluruh mukjizat nabi dan rasul berhenti di zamannya. Namun mukjizat Rasulullah yang bernama Al-Quran tidak pernah berhenti sedetik pun mukjizatnya. Al-Quran. Jadi malamnya Allah muliakan, bulannya Allah muliakan, malaikatnya Allah muliakan, kemudian nabinya Allah muliakan. Tempat diturunkan, bumi di mana Allah turunkan Al-Quran menjadi bumi yang paling mulia. Salat di Mekah 100.000 kali lipat daripada salat di Indonesia, salat di Jerman, atau salat dimanapun juga. Kenapa? Karena Allah bersumpah demi bumi itu. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini, negeri Mekah, di mana salat di sana 100.000 kali lipat dibanding salat dimanapun juga. Demikian juga orangnya. Kalau di antara hamba-hamba Allah yang mulia-mulia, hotel merahmati Allah, yang paling Allah muliakan adalah ahlul Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Perhatikan kalimat khairukum, sebaik-baiknya kalian. Bukan jadi penguasa, bukan jadi presiden, bukan jadi pengusaha, bukan jadi apapun juga profesinya. Tapi bagi Allah dan Rasulnya, manusia yang terbaik adalah orang yang suka mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkan pada orang lain. Bahkan lebih merindingnya lagi nih, Gibran, Zulfikar, Rasulullah SAW bilang begini, Lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga di antara manusia. Para sahabat bingung. Ya Rasul, bukankah engkau yang mengatakan bahwa Allah itu tidak diperanakan dan juga tidak beranak? Betul. Lalu siapa yang kau maksud sebagai keluarga Allah? Jawaban Rasulullah, ahlul Quran. Orang yang menjadi ahli Quran, yang gemar membacanya, gemar mempelajarinya, mentadaburinya, memahami tafsirnya, menghafalkannya, mengajarkannya. Mereka itu adalah keluarga Allah. Hum ahlullah, mereka keluarga Allah. Wa khasatu, dan orang-orang khusus, VVIP milik Allah. Jadi, kalau pengen menjadi manusia yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, pelajari Al-Quran, amalkan, nikmati, ajarkan, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Udah cukup apa belum nih ceramahnya? Segitu aja kali ya. Apa terusin? Semoga Ustaz. Kalau memang masih banyak yang di-share ilmunya. Ini saya lihat Zulfikar, Libran, dan kawan-kawan intri semuanya mahasiswa. Benar ya? Betul. Betul. Kebanyakan dari kami mahasiswa.
harus rajin baca buku dong. Betul. Betul. Nah, sekarang Ustadz mau kasih tahu. Surat 13 ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au qutiat bihil ard, au kullima bihil mauta, balillahil amru jami'ah. Kalau saja ada satu bacaan. Dengan bacaan itu, bumi bisa belah. Gunung bisa terbang. Yang mati bisa jadi hidup. Ketahuilah, buku itu, bacaan itu hanyalah Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran. Sekarang Ustadz mau ngasih kuis buat para mahasiswa yang rajin baca buku. Pernah dengar buku termahal di dunia yang pernah dibeli oleh manusia? Buku termahal. Jangan pada nyontek. Coba Libran dulu sama Zulfikar, Ustadz nanya, apa judulnya? Judul buku termahal. Ada ininya nggak, Ustaz? Pernah dibeli sama orang terkaya di dunia. Bukan Al-Quran ini. Buku apa yang pernah, yang paling mahal dibeli oleh seseorang? Nggak tahu kan? Belum tahu? Nah, Ustaz kasih tahu nih. Ini harus banyak baca buku. Buku yang termahal itu harganya dibeli 30,8 juta dolar. Buku itu cuma 72 halaman. Dan judulnya Codex Leicester. Karya siapa? Leonardo da Vinci. Dibeli sama siapa? Dibeli sama Bill Gates. 30,8 juta dolar. Dan Ustadz mau bikin kuis sama semuanya. Sambil dengar ceramah Ustadz, apa sih yang ditulis sama Da Vinci itu, dan bikin resensi singkatnya. Yang paling lengkap, tulis di chat, yang paling benar, dapat hadiah dari ACT. Cocok nggak kira-kira, Zulfikar, Gibran, cocok? Boleh. Cocok, boleh nih, semuanya harus semangat nih. Di apa tadi, buku tadi tuh menceritakan apa ya? Nah itu. Ada yang tahu? Jadi judulnya, siapa yang nulis, terus juga yang beli siapa, berapa halamannya, isinya apa, tulis dah resensinya di kolom chat. Boleh ditulis, boleh buka Google, Helmi, silakan. Boleh buka Google, Kompas juga boleh. Dari nambah ilmu. Tapi Ustadz sambil antum tulis, Ustadz pengen kasih tahu. Bill Gates orang mana? Zulfikar, Ibran? Orang Amerika ya. Bahasa apa dia? Bahasa Inggris artinya. Bahasa Inggris. Kalau Leonardo da Vinci orang mana? Orang Italia. Itali. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Italia saat itu. Romawi. Bahasa Romawi. Romawi. Bayangin ya. Bill Gates beli itu, yang nulis Da Vinci. Bahasa Itali. Saya nggak tahu Bill Gates ngerti apa enggak. Tapi yang jelas Bill Gates itu menerjemahkan dan membuat softwarenya. Dan dia kirim kepada perusahaan-perusahaan top di dunia. Nggak tahu deh, cek coba di perpustakaan kalian di Jerman. Ada nggak tuh buku itu? Di Indonesia nggak ada. Jadi amat susah untuk dapatkan. Dan lebih gilanya lagi, Da Vinci itu nulisnya secara mirror. Jadi kan tulisan Romawi itu dari kiri ke kanan, tulisan Latin. Dia nggak mau itu dicontek, dan itu adalah catatan hariannya dia. Maka dia tulis pakai mirror, nulisnya dari kanan ke kiri, kayak tulisan Arab. Kalau mau baca, juga pakai mirror lagi. Dan satu, Bill Gates kagak ngerti. Meskipun sudah diterjemahkan, tapi kita nggak bisa akses. Dan lihat, Da Vinci itu lahir jauh setelah Rasulullah SAW hidup. Nah ini kita ngomong manuskrip, ngomong tentang teks yang segitu mahal, 30,8 juta dolar. Udah ada yang nulis di chat belum, Zulfikar, Amlibrat? Udah banyak?
Sudah nih Ustadz. Udah. Saudara Ntar aja Helmi. belakangan. Nanti kalian yang pilih. Oke? Oke. Zulfikar umur berapa sekarang? Umur 22 Ustadz. 22. Libran? 26 Ustaz. 26. Teks proklamasi bisa baca ya? Kalian berdua. Yang ditulis oleh Bung Karno. Takut salah. Hafal nggak? Takut salah sih. Takut salah. Tapi kalau teksnya ada, kalian bisa baca? Teksnya ada bisa baca. Insyaallah. Bisa baca ya? Dan itu kan, perhatikan ya, teks itu, kalau dikasih sama anak-anak SD sekarang, SMP sekarang, belum tentu mereka bisa baca. Karena ejaan lama yang merepotkan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan. Tolong spell. Menyatakan ditulis sama Bung Karno, hurufnya apa aja? Kalian berdua. Menyatakan kemerdekaan. M-E-N-J. J ya? Pakai J yang nggak ada Y. Ya. Nah, Menjadi. dengan begitu kan, jadi teksnya sudah berubah kan? Dan perhatikan, teks itu berubah setiap generasi. Kalau kalian pernah tahu Sumpah Palapa, pernah dengar Sumpah Palapa, pernah belajar? Dibuat oleh Pati siapa? Pati Gajah. Mana? Gajah Mada? Ada. Iya. Oke. Tolong googling isinya apa aja dan bisa baca apa enggak tuh kalian? Waduh. Nggak bisa kan? Itu bahasa Sangsekerta. Jadi maknanya adalah mungkin cuma 300 tahun, 500 tahun sebelum kita. Tapi teks itu nggak bisa kebaca. Tapi lihat, ada teks-teks yang baru berapa tahun saja sudah tidak dimengerti oleh generasi berikutnya. Saya masih ingat, nggak tahu kalau Libran sama Zulfikar. Dulu ada lagu anak-anak naik kereta api. Apal nggak? Libran sama Zulfikar. Kereta api tutut. Naik kereta api tutut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Bolehlah naik dengan percuma itu apa artinya? Libran sama Zulfikar. Gampang artinya. Gampang. Sekarang nggak cuma Ustaz, sekarang harus bayar. Harus bayar tiket. Ya, kalau kalian kasih tahu itu kepada adik-adik kalian atau keponakan kalian, percuma. Yang mereka tahu adalah percuma itu nggak ada manfaatnya. Tapi percuma itu, Bu Kasur, pengarang buku itu, maksudnya adalah naik dengan gratis. Dan gratis itu bahasa Belanda ya. Gratis. Dan rupanya Jerman ada juga. Dan itu, kawan-kawan sekalian rahmati Allah, anak sekarang, padahal Bu Kasur mungkin cuma 60-70 tahun yang lalu. Beda sudah kalimat, beda sudah kata, tulisan beda. Kalau kalian tarik lebih tinggi lagi, maka teks proklamasi, nggak bisa baca. Ditarik lagi, saya, Zulfikar, Libran juga nggak bisa baca. Teks yang ditulis oleh Pati Gajah Mada, Sumpah Palapa. Padahal itu jauh lebih mudah ketimbang wahyu yang bernama Al-Quranul Karim. Tapi kalau kalian iseng, narik lagi ke atas, kalian nggak bakal ketemu tuh manuskrip Injil, manuskrip Taurat, nggak bisa ketemu. Kecuali dengan versi-versi yang berbeda-beda. Tapi lihat, rupanya kalau Kodeks Leicester itu dibayar dengan 30,8 juta, itu aja nggak bisa dipahami dan nggak bisa diakses, kita nggak bisa baca. Buku paling mahal. Ini ada buku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada bacaan, dengan bacaan itu, bumi bisa kebelah, gunung bisa terbang, yang mati bisa bicara, bisa hidup, maka bacaan itu adalah Al-Quran. Nggak ada yang lain. Maka kalau kalian mau jadi orang hebat, Al-Quran. Hebat di mana, Ustaz? Dunia akhirat. Kalau kalian pengen menjadi orang yang super power, Quran. Kalian pengen jadi orang kaya, Quran. Kalian pengen menjadi manusia yang berkuasa, Al-Quran. Karena nggak ada lagi kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran wa 'allama dan mengajarkannya pada orang lain. Banyak riset-riset yang menghabiskan jutaan bahkan billion dollars, tapi begitu mereka menjumpai hasil dari riset itu, Quran udah nyaut tuh.
Udah 15 abad yang lalu sudah ditulisin sama Al-Quran. Dan nggak usah ngeluarin uang yang banyak, nggak usah ngeluarin waktu yang panjang. Kalau mereka mencari dari ketiadaan, kita ini nikmatnya mukmin adalah memulai dari satu kepastian. Begitu kalian beriman, amalkan, nanti bakal Allah tunjukkan. Nah gitu. Kodek Leicester. Siapa yang paling bagus? Jawabannya, Zulfikar. Coba baca. Bacain coba tentang Kodek Leicester, saya mau dengar. Kodek Leicester yaitu buku catatan setebal 72 halaman yang dibuat oleh ilmuwan Da Vinci. Teorinya tentang berbagai topik pergerakan air, mengapa bulan bersinar, dan bahkan fosil yang ada di dunia. Pada tahun 1717 buku ini dibeli untuk pertama kalinya oleh Thomas Coke yang kemudian menjadi Earl of Leicester. Karenanya manuskrip ini dinamai dengan jabatan atau gelar yang ia terima tersebut. Nah, terus pada tahun 1980 kolektor seni Armand Hammer jatuh ke tangan dia, dan pada tahun 94 baru dibeli oleh Bill Gates dengan nominal sebesar 29 juta euro untuk buku ini. Setara dengan 458 miliar rupiah. Mantap nggak tuh ya? Hebat ya. Betul. Kan ini buku yang termahal. Terus nggak ada cerita udah diterjemahin apa belum? Nggak ada, Ustaz. Jawaban kurang lengkap. Wah, harus coba lagi nih Helmi nih. Paling nggak kawan-kawan hari ini tahu lah bahwa buku yang paling mahal yang pernah dibeli manusia namanya Kodek Leicester. Tapi buku yang paling mahal dunia dan akhirat nggak ada lagi, namanya Al-Quran. Dan kita mukmin harus yakin bahwa Al-Quran itu memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan, menjadi pedoman hidup kita, bahkan menuntun kita sampai ke surga yang paling indah. Yuk, kalau Mas ada pertanyaan silahkan, kita ngobrol-ngobrol. Kalau ngomong sendiri dari pagi saya ceramah mulu, udah kering ini, Gibran, Zulfikar, silahkan kita talk show, ngobrol-ngobrol. Ya, baik. Ini mungkin bisa jadi saran dari Ustadz, yaitu mungkin bagi yang mau bertanya terkait materinya sudah dijelaskan nih. Sebenarnya buku yang termahal itu bukan yang tadi yang disebutkan Ustadz tadi, justru buku yang sudah sejak udah lebih tua daripada buku yang termahal tadi ya. Betul. Itu Al-Quran. Dan mungkin ada nanya-nanya seputar Al-Quran atau kebesarannya Al-Quran atau keutamaannya membaca Al-Quran atau ada keajaiban di balik Al-Quran atau mungkin fakta-fakta menarik gitu ya. Ada yang tersembunyi gitu loh, ilmu tersembunyi di situ kayak. Iya. Baik, monggo siapapun bisa bertanya. Silakan. Pengalaman Zulfikar, Libran dengan Quran juga boleh ceritain. Kita mau dengar. Masya Allah. Kali aja uang beasiswa udah habis, tiba-tiba baca Quran. Ya. Mungkin ini ya, kalau biasanya emang nggak tahu ya. Kalau misalkan belajar gitu Ustadz, terus mumet gitu ya. Ada aja kan pasti yang namanya belajar baca buku kan. Buku dunia ya, jadi sampai mumet. Biasanya larinya antara kalau orang kadang biasanya kita kadang suka ini Ustadz, malah larinya ke gadget malah jadi gadgetnya. Kadang itu yang jadi masalah. Terus PUBG mabar ya, main bareng. Tapi cuma kadang ini juga ya, jadi muhasabah juga dalam artian emang bagusnya kita tuh kalau lagi mau itu malah bacanya Quran ya. Betul sih. Iya. Iya. Belum ada, Zulfikar ada lagi nggak? Iya, kalau saya sih dulu sempat mondok dulu banget sebelum ke Jerman ini. Dan ketahuan tadi tuh orang baca Fatihahnya Ilaru Sayyidina Abdul Qadir Al-Jalani. Iya, betul. Bacaannya bacaan anak pondok. Ya, kebetulan karena
mungkin ya nggak kerasa di saya ya, tapi dari orang tua yang di rumah itu, karena saya mondok dan belajar Al-Quran itu kayak pintu rezeki tuh kayak gampang banget terbuka gitu, nggak tahu kenapa. Iya. Kalau lebih personal lagi, saya bukan orang mondok, Ustadz. Jujur aja kalau baru pertama kali khatam itu di Jerman sebenarnya, Ustadz. Masya Allah, berkah. Pertama kali. Berkah. Sama di Indonesia nggak pernah malah. Mondoknya di Pizza Hut, kan Hut juga pondok artinya ya. Saya pengen ngasih tahu ke Libran sama Zulfikar bahwa surat 35 di dalam surat 35 surat Fatir ayat 29-30, kalau kalian pengen untung terus nggak pernah rugi, amalannya 3. Innalladzina yatluna kitaballah. Bacain Zulfikar ayatnya, udah ketemu belum? Surat 35 ya, Ustaz. Nantinya itu ayat 29. Ayat 29. Surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Terus 30. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya, artinya Ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Dari dua ayat ini ada 3 amalan dahsyat. Kalau kalian pengen untung terus, nggak pernah rugi. Untung bisnis, untung usaha, untung belajar, untung prestasi, untung karir pet, semuanya. Amalannya 3. Apa aja itu? 1, banyak-banyak tilawah Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, rajin-rajin untuk infak, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. 3 amalan itu apa aja? Zulfikar Libran. 1 apa 1? Banyak tilawah. Tilawah Al-Quran. 2. Mendirikan sholat. Dirikan sholat. 3. 3. Rajin infak, baik itu terang-terangan atau tersembunyi. Nah, kerjain 3 itu nggak mungkin rugi. Bawaannya untung terus. Amalin ya. Jadi jangan ngasih waktu tersisa. Waktu yang utama untuk tilawah Al-Quran. Sholat itu kalau bisa tepat waktu, berjamaah di masjid. Yang ketiga, biasakan infak. Insya Allah, karir melejit, ilmu Allah kasih yang banyak, yang bermanfaat, dan bawaannya untung terus. Ustadz, pengen punya rumah 2000 meter. Nggak tahu kalau di Jerman rumah berapa meteran setiap rumah. Rumah standarnya hampir seperti di Indonesia mungkin, Ustadz. Cuman lebih 300 bertingkat biasanya. Halamannya lebih kecil. Ustadz pengen punya rumah 2000 meter, duit kagak ada, ngasih tahu ke orang tua, kata orang tua, emang mau beli rumah yang berapa meter? 2000 meter, Mam. Belagu, kata mami saya. Tapi Masya Allah 3 amalan itu. 1, banyakin tilawah Al-Quran. 2, dirikan sholat. 3, sedekah. 3 amalan ini dahsyat luar biasa. Waktu saya lagi pengen punya rumah itu, saya bilang ngobrol sama istri. Mau punya rumah yang luas? Mau. Mau beli emangnya? Enggak. Saya bilang, terus dari mana? Kita minta sama Allah dengan amalan-amalan spesial. Amalan spesial apa? Kamu kira-kira mau ngamalin apa yang kira-kira membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kasih rumah yang gede sama kita? Aku mau qiyamul lail, kata istri saya. Qiyamul lail mau nanti malam enggak berhenti. Bagus. Berapa rakaat? Ya full 11 rakaat, kata istri saya.
Ya udah, kalau gitu saya ikutan. Terus Abi apa? Tanya istri saya ke saya. Tilawah Al-Quran sih. Biasa itu tilawah Al-Quran. Kata istri saya. Dia kira tilawah Al-Quran cuma sejuz 2 juz sehari. Saya bilang, enggak, ini tilawah Al-Quran enggak biasa. Sehari 10 juz. Dan 10 juz itu kami baca, kami nikmati setiap hari. Yang mulai begitu. Jadi tilawah Al-Quran, rumus yang tadi, dirikan sholat, jangankan yang fardu, yang sunnah-sunnah kita banyakin. Sama infak sedikit. Hari itu, qadarullah, seorang sahabat nelfon, ngundang saya ke kantornya, janjian hari Senin pukul 8, saya sudah sampai di parkiran, saya telepon. Saya udah di parkiran kantoran tuh. Wah, afwan Ustaz, Ana nganterin Umi Ana ke dokter dulu. Setengah jam lagi kira-kira, silakan. Maka kemudian karena jam 8 pagi saya cari masjid, kita sholat duha. Tadi ya rumusnya. Tilawah Al-Quran, dirikan sholat, fardu maupun sunnah, sedekah. Saya masih ingat baru 6 rakaat. 6 rakaat saya sholat duha. Sahabat ini namanya Fahmi nelfon. Ustaz di mana? Anu di kantor. Baik, tunggu aja. Ntar saya datang ke sana. Baru saya keluar masjid bersama istri, saya baru pakai sepatu, dan begitu saya luruskan punggung saya untuk berdiri, tiba-tiba Allah hadiahkan saya melihat seorang ibu pemulung. Nggak tahu kalau di Jerman ada nggak pemulung. Di Jakarta banyak benar pemulung. Jadi ibu pemulung yang mengais-ngais sampah tuh dengan tas keranjang yang di belakang. Tapi pemandangan ini banyak di Jakarta. Yang nggak biasa adalah kemana ibu itu mengais-ngais sampah. Ada 3 orang anak kecil yang selalu berlarian sekitar. Dalam hati saya, itu anak jam 8:30 ini kenapa nggak sekolah ya? Bukankah sudah ada program BOS, sekolah SD ini gratis sekarang. Tapi Allah ilhami di kepala saya, iya SPP-nya gratis, tapi seragamnya bayar. Sepatunya tetap bayar, harus beli. Belum lagi juga tasnya, belum segala-galanya. Mungkin ibunya nggak mampu beli itu. Saya terenyuh ngeliat itu. Tiba-tiba saya coret istri saya. Saya tunjuk tuh ke arah ibu pemulung tadi. Istri saya langsung seperti ngerti, Allah gerakan, langsung lari ke arah perempuan itu. Lalu kemudian dipegang pundaknya oleh istri saya mengucap salam dan perhatikan. Orang-orang seperti ini, pengemis, gepeng, gembel, pemulung, terlalu sering diabaikan oleh manusia. Siapa di antara kita yang ngucapin salam sama mereka? Sama begat, sama homeless, pemulung, segala macam. Begitu dia ucapin salam, dia nengok. Dan Masya Allah, terlihat istri saya ngomong sebentar, lalu kemudian istri saya buka dompet, saya lihat dari beberapa langkah jauh di belakang, dan beliau kasih 1 lembar uang. Nilainya, mohon maaf, bukan ujub, bukan riak, tapi mudah-mudahan ini jadi ibrah buat kita semua. Uang itu 50.000 dikasih ke perempuan. Tahu apa yang terjadi? Begini, perempuan itu terima kasih, dia ngangkat tangan ke langit. Dia doa. Saya ngeliat istri saya nangis, dan saya dari beberapa langkah di belakang, seperti kehangatan nyampe di hati saya. Nangis. Lalu kemudian begitu saya deketin, saya bilang kepada istri saya, ayo cepetan. Fahmi nunggu di kantornya. Dan pemulung itu bilang, Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih. 50.000 kawan-kawan, mungkin kalau dibawa ke Jerman, 1 gelas kopi pun kagak cukup harganya. Di Jakarta juga ada begitu. Anda minum Starbucks aja nggak cukup 50.000. Tapi lihat 50.000 itu berarti buat perempuan. Sampai saya di kantor Fahmi, saya dengar dia lagi mimpin rapat, dan kemudian saya dengar dia bilang, sebentar ya, ini ada Ustadz saya datang. Dia keluar, gimana Ustadz? Katanya Ustadz lagi mau bikin pesantren. Tanya Fahmi ke saya, iya, tapi saya ceritakan masalahnya. Kira-kira baru 2 menit kita ngobrol, seorang stafnya lewat, dia ngomongin, sini kamu, bawa Ustadz ke Cisarua sekarang. Ke Cijulang. Saya kaget. Tadi saya suruh nunggu, ini cuma ngobrol sebentar, suruh pergi lagi. Tapi saya ngerti, Fahmi mungkin lagi sibuk. Hingga akhirnya kami ke Cisarua, di sana ada tanah 1,2 hektar, ada pesantren dengan 3 lantai, dan stafnya Fahmi bilang tuh Ustadz pesantren. Dan tapi anehnya gerbangnya dikunci. Gemboknya begitu dibuka, saya bilang, mana santrinya? Nggak ada Ustadz. Ustadz-ustadznya? Nggak ada Ustadz. Terus kata bos,
Ustaz suruh lihat dulu. Saya ditunjukkan semua ruangan. Sampai dari lantai 1 sampai lantai 3, bahkan sampai kami ke rooftop. Di sebelah kanan ada Gunung Salak, sebelah kiri ada Gunung Gede Pangrango. Lalu saya tanya lagi kepada stafnya itu, ini pesantren buat apa? Saya merinding ketika stafnya itu ngomongin. Kata Bos Fahmi, kalau Ustadz cocok, pesantren ini buat Ustadz. 1,2 hektar. Pengen tahu dibeli dengan harga berapa? Dengan 50.000 rupiah. Amalan ini 3, berfikir. Tilawah Al-Quran. Qiyamul Lail, dirikan sholat, infak, secara terang-terangan, maupun tersembunyi. Dan sekarang Alhamdulillah, pesantren kami, Askar Kaumi, untuk yatim dan duafa, sudah 37. Semuanya gratis. Dan aksi cepat tanggap juga banyak sekali bantu. Dan Alhamdulillah sekarang santrinya lebih dari 15.000. Jadi kalau 15.000, masing-masing santri sebulan 1 juta aja. 15 miliar sebulan kira-kira. Dan Masya Allah, Allah Maha Kaya. Jadi, untung terus. Nah, jadi kalau mau sukses bersama Al-Quran, tuh rumusnya. Surat 35, ayat berapa tuh? Ayat 29 dan 30. Nah itu. Amalan. Kalau istilah pesantrennya Zulfikar, ini ijazah dari Kiai. Ya, betul. Buat para santri. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inspirasi banget ya. Iya. Kisahnya sangat rumus tadi tuh. Yang tilawah Al-Quran, Qiyamul Lail. Dan baginya sedekah. 50.000 itu. Gak ada yang tahu ya, maksudnya kita mungkin bisa kadang lihatnya itu kecil, tapi mungkin di hadapan orang membutuhkan dan bahkan di hadapan Allah itu jadi berkali-kali lipat. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih inspirasinya. Ini sudah ada pertanyaan ternyata ini. Silakan. Dari privat. Pertanyaannya, kenapa di Al-Quran mengakui adanya kitab suci lain, Injil, Taurat, dan Zabur? Mungkin ini ya, hikmahnya apa gitu ya? Iya. Hikmahnya seluruh agama adalah Islam. Dari sejak Adam alaihissalam Allah ciptakan, Ibrahim, Yakub, Yusuf, dan semua para nabi membawa ajaran yang sama, tauhid. Dan semuanya juga begitu. Di dalam Taurat, Zabur, kemudian Injil, selalu ada perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Isa mengatakan itu, Musa mengatakan itu, kalimatnya sama. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka sembahlah hanya Allah saja. Dan ini adalah jalan yang lurus. Di semua agama, tidak hanya di Islam umat Muhammad sekarang, di semua agama sama, ada puasanya. Siapa Ustaz? Nah, yang menerima Zabur siapa? Namanya Zulfikar. Nabi siapa yang menerima Zabur? Daud itu puasa. Dan puasanya terkenal dengan puasa Daud. Yang terima Injil siapa yang terima Injil? Nabi Isa. Isa. Ibunya namanya siapa? Siti Maryam. Maryam. Dan kalau kalian baca surat Maryam, kalian akan tahu bahwa Maryam pun juga berpuasa. Jadi ini sumtu yauman falan ukallima ahada. Hari ini aku berpuasa dan aku tidak akan berbicara kepada seorang pun juga. Ucapan Maryam. Dan Maryam berpuasa. Daud berpuasa. Dan semua nabi berpuasa. Jadi syariatnya sama, cuma tata caranya mungkin berbeda. Kalau begitu semua nabi sholat? Iya, sholat. Jadi semua nabi mengerjakan sholat. Dan sholatnya dengan syariat yang Allah perintahkan pada saat itu. Buka surat Maryam, ucapannya Yahya juga begitu. Ucapannya Idris juga begitu. Bahwa diperintahkan untuk mendirikan sholat. Jadi sholat, puasa, zakat, menunaikan zakat. Haji ke Baitullah juga begitu. Sejak Adam alaihissalam. Nah, karenanya apa yang diturunkan oleh Allah
bernama Al-Quran sesungguhnya musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya sudah Allah turunkan di kitab-kitab sebelumnya, dan mubasysyiran, dan memberi kabar gembira tentang syariat-syariat yang baru yang Allah turunkan. Maka kalau ada satu nabi sudah wafat, nanti ada masa kosong, nanti Allah kirim lagi nabi yang baru. Contoh, Ibrahim alaihissalam meninggal, maka muncullah Ismail dan Ishak. Ishak meninggal, nanti muncullah Yakub. Yakub meninggal, muncullah Yusuf. Dan terus tuh. Wa ma min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu kampung pun, satu desa pun, satu negeri pun, satu zaman pun, kecuali kami pernah mengirim utusan di sana. Nah, karena itu, kalau teksnya kurang, hilang, apalagi diselewengkan, nanti Allah kirim yang baru. Maka Zabur dilengkapi dengan Taurat, Taurat dilengkapi dengan Injil, Injil dilengkapi dengan Al-Qur'anul Karim. Adakah kitab setelah Al-Qur'an? Jawabannya tidak ada. Karena Al-Qur'an sudah sempurna. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Nabi. Di hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Dan aku penuhi semua nikmatku kepada kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Demikian Allah. Suaranya belum bunyi. Oh, ya. Terima kasih Ustaz. Semoga itu menjawab tadi pertanyaan privat. Mungkin tadi apa ya? Mempercayai Al-Quran mengakui adanya kitab suci Injil, Taurat, dan Zabur itu sebagai acuan kitab-kitab pendahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Tapi bagi kita untuk kan sekarang kemurnian dari kitab-kitab tersebut, bahkan ya kitab Zabur pun kayaknya kita nggak bisa nemuin gitu. Mungkin ada manuskripnya atau enggak ya, yang masih asli itu sulit untuk ditemukan berarti ya. Allah juga kurang tahu itu ya. Sekaligus hikmahnya adalah, Zulfikar, hikmahnya Islam itu agama yang paling toleran. Jadi coba semua nabi ada tuh disebut dalam Al-Quran. Coba tanya sama mereka, ada nggak Muhammad disebut oleh mereka? Ada. Dan mereka disebut dalam Taurat, dalam Injil disebut, tapi disembunyikan sama mereka. Mereka tidak akan rela untuk menyebutkan Muhammad ada dalam kitab suci mereka. Demikian juga bahwa kitab suci mereka semuanya disebut dalam Al-Quran, tapi tanya sama mereka, Al-Quran adakah dalam kitab suci mereka? Jawabannya ada, tapi mereka tidak mau sebut. Jadi ini maknanya agama yang paling toleran adalah Islam. Jadi Islam menyebutkan semuanya. Kalau kebenaran, sampaikan. Tidak perlu ditutup-tutup. Demikian. Masya Allah. Ya, makasih Ustadz. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi nih. Iya. Ini ada pertanyaan privat lagi. Ya. Ustadz, apa tips dan trik agar kita tetap istiqomah setelah Ramadan berkaitan dengan amalan-amalan seperti membaca Al-Quran atau salat, qiyamul lail dan lain sebagainya? Baik. Rasulullah SAW bilang bahwa khairul a'mal madama wa in qalla. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah amal yang terus dawam meskipun sedikit. Jadi kalau sudah menikmati bacaan Al-Quran 1 juz sehari, baguslah baca sejuz. Jangan pernah berhenti. Setiap hari lakukan itu. Kalau nanti sudah merasakan nikmatnya, nanti pasti adiktif. Kalian bakal kecanduan. Daripada candu obat, enakan candu ibadah. Dan Ustadz kasih statement di sini bahwa semua ibadah itu adiktif. Jadi nikmatilah, mending ibadah. Maksudnya ibadah adiktif itu gimana Ustadz? Gini, kalau kalian nyobain sholat selalu tepat waktu, berjamaah di masjid, kalau kalian beristiqomah begitu, ntar sekali terlambat, ketinggalan azan aja, udah mulai sakaut. Ya, ketinggalan. Kalau kalian biasa selalu ada di shaf pertama, ntar kalian nggak dapat shaf pertama, rasanya dikurang.
Kalau kalian suka sholat duha, kalau nggak sholat duha sehari aja, kayak ada yang hilang. Itu yang disebut sakau ibadah itu, nikmat pokoknya. Demikian juga tilawah Al-Quran kalian, sedekah kalian, puasa kalian, sholat kalian, kerjain aja. Kalau kalian pengen menikmati indahnya istiqomah, kerjain meskipun sedikit, secara rutin. Jangan pernah sholat qiyamul lail langsung full 11 rakaat, besoknya kagak. Lebih bagus malam 2 rakaat, besoknya 2 rakaat, 2 rakaat. Di waktu yang sama. Nanti jam biologis kita bakal ngatur. Nggak pakai waker sekalipun, bangun. Ntar kalau sudah doyan 2 rakaat, ntar naik 4 rakaat. Jadi nikmati ibadah yang adiktif. Mantap. Maknyus, kata Pak Bondan. Itulah kira-kira. Masya Allah. Baik. Terima kasih jawabannya Ustadz. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya di kolom chat. Oh iya. Ini lumayan ini ya. Kayak ini mungkin saya singkat saja mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini bertanya tentang menjarakan aliran seperti Ahmadiyah dan aliran-aliran lainnya. Mereka itu punya Al-Quran yang berbeda kan Ustadz? Kalau tidak salah Al-Qurannya Ahmadiyah itu bismillahnya sudah beda, jadi nomor ayatnya beda. Nah, sedangkan Al-Quran yang ditulis lama setelah Rasulullah meninggal, sedangkan dulu, nah ada kemungkinan, apa ya, ada kemungkinan nggak Al-Quran tuh disalahkan atau dibelokkan? Bagaimana kita, kalau yang golongan tadi tuh merupakan golongan yang apa ya? Ya, paham saya. Al-Quran itu tidak mungkin dibuat-buat. Ada palsunya. Contoh, ada imam baca begini, Jul, anak pesantren. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Benar apa salah? Betul. Ini waktu dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata jemaahnya til. Oh iya, salah dia. Dia benerin inna anzalnahu fi lailatil qadar. Lalu kemudian karena di kepalanya dia dibilang til yang pertama, pasti yang kedua til lagi. Dia baca wa ma adraka ma lailatil qadar. Kata jemaahnya tul katanya. Yang benar yang mana sih? Tadi gue ngomong tul dibilang til. Sekarang gue ngomong til dibilang tul. Dibacalah wa ma adraka ma lailatul qadar. Udah 2 kali salah, ketiga kali bakal ketemu lagi. Dia bingung. Ini ketiga nih lailatul apa lailatul. Nggak ketemu. Tapi dia nggak hilang akal. Dia baca kencang, dia gantung, dia berharap jemaahnya nyambung. Lailat. Oh rupanya jemaahnya iseng tuh, jahil, nggak ada yang nyaut. Dia kesel, dia nengok belakang. Woi sekarang tuh lepetil ini. Tahu maknanya? Perhatikan kata inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jangankan ada Al-Quran yang suratnya ditambah. Satu kalimat dihilangkan atau ditambah, sedunia tahu. Jangan satu kalimat. Satu kata dihapus saja, kita semua tahu. Jangan satu kata. Satu huruf, atau bahkan satu harokat. Tul dibaca til dibaca tul, berubah makna sedunia. Itu sedemikian precise-nya Quran. Hal yang bersama berlaku di surat Al-Infitar. Ayat 17, 18, 19. Perhatikan kata yaum, yang artinya hari. Saya akan sebut ya, kata yaum. Di ayat 17, 18, 19 surat Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumuddin. Satu. Perhatikan kata yaum. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Dua. Yauma. Tiga. La tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. 4 kali Allah sebut kata yaum. Kali pertama dan kedua Allah gunakan dhammah marfu, dibaca u. Kali ketiga, kali keempat, Allah kasih fathah, dibaca mansub, dibaca a. Merubah harokat, merubah makna.
dan sedemikian precise di Quran. Dan hanya satu-satunya bacaan. Kalau salah baca, langsung pasti saat itu juga dibenerin. Coba deh. Ada imam di Jerman baca. Dia salah bacanya. Makmum langsung ngingetin. Dan langsung dikoreksi. Siapa yang ngejaga? Yang ngejaga ini Allah langsung. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Hijr, surah 15 ayat 9. Kami yang turunkan Al-Quran, kami sendiri yang jaga. Maka inilah satu-satunya bacaan di dunia yang paling banyak dihafal oleh manusia, dan nggak ada orang yang bisa menghafal bukunya sendiri kayak begitu. Saya udah ngarang buku, 12-an buku. Jangankan isinya, daftar isinya saya nggak apa. Tapi lihat, buku karangan Allah, titiknya, komanya, wakafnya, semuanya dihafal dengan precise. Dan ini salah satu mujizat Al-Quran. Lalu bagaimana kalau yang Ahmadiyah, Ustaz? Syiah segala macam. Itu mah bukan Quran. Tanyain aja siapa di antara Ahmadiyah, pengikut Syiah yang hafal Al-Quran versi mereka. Nggak hafal. Sama seperti para pemuka agama lain. Siapa yang hafal kitab suci mereka? Nggak ada. Jadi ini kemuliaan, dahsyatnya Al-Quran. Demikian. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nanya lagi atau enggak? Ini kita sampai maghrib waktu sana apa gimana? Enggak, Ustaz. Di Indo udah jam 5 ya? Iya, sudah masuk. Jam 5. Menjelang berbuka juga ini. Setengah jam lagi berarti artinya. Apa? Betul. Bukanya. Berbukanya ya? Buka. Oh. Silakan kalau masih ada, saya temenin kawan-kawan Indri. Apa ya? Ya mungkin last question lah. Apa? Mungkin Kalau nggak dari saya sendiri mungkin. Boleh, Libran. Ini Ustadz minta tipsnya untuk menghafal Al-Quran, karena kan seringkali sulit sekali untuk istiqomah menambah hafalannya, Ustadz. Tolong Saya nanya sama Libran, sama kawan-kawan ikutan Zoom meeting ini, mana lebih mudah, baca atau menghafal? Jawab coba, mana lebih mudah, membaca atau menghafal? Baca kan? Baca kan? Iya. Oke. Pertanyaan kedua, mana lebih mudah bagi kalian? Menghafal atau menulis? Lebih mudah. Lebih mudah mana? Kalau saya sih menulis juga susah. Bukan menulis langsung, misalnya kalau saya bicara lebih mudah amat dihafalnya atau ditulis? Menulis kan? Menulis, ya. Oke. Kalau kalian lebih mudah baca tulis ketimbang menghafal, saya ulang statement. Kalau kalian lebih mudah baca tulis ketimbang menghafal, ketahuilah Rasulullah dan para sahabat nggak kayak begitu. Rasul sampai wafat bisa baca nggak, Zulfikar? Enggak. Rasul ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ada ilmu dahsyat luar biasa. Allah kasih, sekali dibacakan, apa ilmunya? Ini dalam Al-Quran. Ayat ini kayaknya kalian hafal. Kalau hafal terusin ya bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanukri'uka fala tansa illa. Terusin. Illa masya Allah. Masya Allah. Hafal. Surat apa itu? Surat apa Zulfikar? Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Al-Ghasyiyah. Betul. Surat Al-A'la. Al-A'la. Bihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ini ayat 6 dan 7. Buka surat 87 ayat 6 dan 7. Coba buka terjemahnya. Jul. Surat 87 ayat 6 dan 7. Sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ini. Sudah ketemu belum? 87 ayat 6 dan 7.
Ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ini ayat Masya Allah. kami dari Sanuqri'uka. Artinya ya Ustaz. Ya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Terus illa ma syaa Allah ayat 7-nya. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan tersembunyi. Dah. Jadi ada ilmu Allah kasih kepada Rasulullah. Ilmu sekali dibacakan nggak lupa. Tuh. Sanuqri'uka, kami akan bacakan padamu Muhammad, maka engkau tidak akan lupa. Kecuali Allah menghendaki membuatmu lupa. Nah, karena itu sejak Februari 2011, 10 tahun yang lalu Allah kasih kepada saya, Allah titipkan ilmu menghafal Quran sambil tersenyum. Jadi ngafal tuh sambil senyum-senyum. Percaya nggak? Ntar kapan-kapan kalau udah pandemi selesai, Ustaz datang dah ke Jerman, Ustaz ajarin menghafal lebih mudah daripada baca dan tulis. Oke? Setuju nggak kira-kira? Ditunggu kalau gitu Ustaz. Oke. Kalau masih penasaran, cari aja deh. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Googling. Ustaz belum ngajarin udah ke 24 negara. Udah Sabang sampai Merauke. Bikin pesantren sampai puluhan. Rumah tahfiz sampai 441. Dan Alhamdulillah, bahkan sudah ada di Hong Kong, sudah ada di Taiwan, sudah ada di Abu Dhabi, di Qatar, di mana-mana. Jerman belum. Ntar kita bikin kan. Menghafal Quran semudah tersenyum. Artinya Sengaja teaser. Iya. Bikin teaser supaya penasaran. Nanti artinya pesantrennya Ustaz sendiri pesantren tahfiz ya? Ya, tahfiz. Alhamdulillah. Ini ada Ada lagi sih. Ada tambahan di lagi. chat. Ustaz berkenan? Nggak apa Ustaz? Ya, nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. saya pernah nonton beberapa video Ustaz di YouTube tentang metode kauni. Nah, itu dia. Menghafal Quran menggunakan gerakan tangan. Nah, apakah untuk bisa menghafal menggunakan metode ini harus bisa bahasa Arab dulu, Ustaz? Enggak, metode ini insya Allah orang nggak bisa baca Al-Quran sama sekali dalam hitungan ini bisa langsung hafal, berikut makna, mahrot, tajwid, bisa nulis. Efektif buat anak-anak usia 3 tahun sampai kakek nenek 85 tahun. Masya Allah. Dan itu sampai sekarang secara online aja ada 48 ribuan member aktif, ada jutaan orang sudah ikutan menghafal Quran 900. Saya mau tunjukin lewat web saya aja ya, sambil kita ngobrol begini, orang pada setoran hafalan dari seluruh dunia. Nah itu nanti mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikutan. Cari aja menghafal Quran semudah tersenyum, metode kauni, atau tulis nama saya. Insya Allah bakal ngeliat. Nggak tahu ini di layar bisa terlihat apa enggak. Ntar saya tunjukin ya. Baik, Ustaz. Nah, ini grupnya orang-orang pada menghafal. Kelihatan nggak tuh? Banyak. Libran. Ada yang menghafal surat An-Nazi'at ini. Ada yang menghafal surat Al-Qalam. Ada yang menghafal surat Al-Mumtahanah. Ada yang menghafal Al-Kahfi. Ini orang pada setoran nih. Nih kayak begini di An-Nazi'at ini pukul 16.47 ada yang setoran tuh. Ini ada ribuan orang setoran. Dan ada 12 ribuan volunteer, ustadz-ustazah yang benerin bacaan mereka. Jadi ini layanan menghafal Quran gratis, 30 juz secara online. Biasanya ngafal, tanya sama Julfikar deh. Ngafal, ketemu langsung aja bawaannya males, apalagi online. Tapi ini orang, jutaan orang semangat ngafal Quran. Nah itu kira-kira teaser kedua, biar makin penasaran. Ya. Baik, Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Jazakallah. Jawabannya. Mungkin kita cukupkan saja kali ya, karena dari jadwal juga sudah masuk ke waktu dan sudah lewat ya. Udah. Biasanya kalau lagi di Eropa, kalau jamnya nambah lagi bayarnya itu. Iya. Kita bayarnya
pakai doa. Amin. Ustadz aja ya. Semoga ilmunya berkah dan kita Amin. bisa ini ya mengamalkan dan Amin. jadi amal juga bagi Ustadz sendiri untuk bagi ilmunya. Amin. Baik, mungkin udah mepet waktu berbuka di Indonesia juga dan itu Pak Faisal dari Global ACT mau bicara nggak? Silakan. Ya. Syukran Ustadz, sudah lengkap Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah sehat. Sehat. Insya Allah. Terima kasih banyak nih bisa kenalan nama para intri krier. Ya Ustadz. Zulfikar, Libran, segala macam. Mudah-mudahan ACT makin berkah. Tadi insya Allah niatnya mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Ustadz. Ke Jerman Ustadz. Di doa Siap, insya Allah. Siap. Insya Allah. Cuma PR-nya ntar tuh kawan-kawan intri minimal kalau saya ke sana PR-nya satu kota 50 orang minimal. Nah, saya datang itu intri ayo. Begitu datang cuma 2 orang, Zulfikar sama Libran doang. Kalau ya insya Allah nanti kalau pandemi udah reda juga mungkin bisa ngajak kota lain. Iya. Ada. Ya insya Allah. Siap. Menarik Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Senang ya, makasih banyak. Silakan ditutup, Zulfikar, Libran. Sebenarnya ada, kalau dari jadwal ada pengenalan program zakat. Program lain Monggo. ACT. Mungkin bisa ditampilkan sama operator. Baik, kalau begitu saya pamit duluan ya, Pak Faisal. Kalau begitu, Libran. Kalau begitu mungkin ini aja, di Swiss aja. Kita sebelum berpamit sama Ustadz minta doanya dulu. Biar siap. Menutup majelis. Benar. Masya Allah, benar lulusan pesantren NU rupanya Zulfikar. Harus ada rukan doa kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah kami, siam kami, qiyam kami, tilawah Al-Quran kami, sujud kami, ruku kami, sedekah kami, doa kami. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan yang mulia ini. Berkahi ilmu kami, berkahi harta kami, berkahi ilmu kami, berkahi usia kami, berkahi setiap nikmat yang Kau titipkan kepada kami. Wabil khusus adik-adik kami Allah yang sedang menuntut ilmu di negeri Jerman. Berikan kepada mereka ilmu yang banyak, yang berkah, berguna untuk diri mereka, keluarga mereka, dan orang manusia sebanyak-banyaknya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah, terima kasih banyak. Saya pamit. Mudah-mudahan kita masih bisa terus bersilaturahim. Kalau pengen DM di Instagram, akun saya Usbob, Ustadz Bobby, singkatnya Usbob Official. Jangan lupa follow, tag foto ya, foto bareng-bareng, ntar tag di situ. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sambung terus silaturahim kita di dunia sampai akhirat, insya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Ya, masih. Ya, terima kasih ya tadi udah dari Ustadz Babi. Semoga apa aja materi yang sudah disampaikan dari Ustadz Babi, dari ceritanya, dari kisahnya Ustadz Babi sendiri bisa memetik hikmah banyak tuh. Jadi hikmah dan menginspirasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran lagi ya. Yang tadi ya rumusnya inget-inget ya, baca Al-Quran tilawah, terus qiyamul lail, terus jangan lupa sedekah. Betul. Nah, berkaitan dengan ini ya, amal-amal tadi ini mungkin ada hubungan dengan program-program akan kita akan ditampilkan berkenaan dengan program dari ACT. Mungkin kepada Mas Faisal. Operatornya di sana? Silakan. Iya, kami coba tampilkan dulu mungkin operator. Ya, silakan Mas. Ada ya? Mungkin terlihat. Atau mau videonya dulu? Videonya di stop share. Alhamdulillah. Share-nya di switch dulu, belum ini. Buka aja. Ya. Atau ini screen aja, screen apa? Screen.
Ada di sana. Benar. Screen ini nggak loh? Screen aja yang di atas. Yang pojok kiri Apa bawah. kelihatan? Nah itu. Alhamdulillah azan maghrib. Kita buka dengan sedikit yang ada di meja. Jangan dihabiskan ya. Terus kita puasa lagi sampai nanti sahur. Tapi lapar, Mak. Kisah serupa mungkin terus terjadi pada saudara kita yang berpuasa tak hanya siang tapi juga di malam Ramadan. Ayo bantu mereka dengan gerakan sedekah pangan Ramadan bersama ACT. Aduh, puasa banyak bocornya. Gunjing, dengki, ngumpat, bohong. Tambel itu semua. Salah satunya dengan zakat fitrah. Agar puasa jadi sempurna. Insya Allah. Bukan cuma itu. Ternyata jutaan pengungsi di seluruh dunia, laparnya bisa ditambal dengan zakat fitrah kita. Ayo segerakan zakat fitrah kita melalui Global Zakat ACT. Ramadan 2.0, aksi tanpa batas. Baik, selanjutnya mungkin posternya ya tadi. Biar bisa dijelaskan sama Mas Faisal. Ya, jazakallahu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zulfikar dan Mas Libran dan teman-teman semua ya di Trier ya, di Trier, kota Trier dan kota yang lain ya. Dan ya Allah, kita sudah di penghujung ya, seperti tadi Ustadz Bobi sampaikan ya. Kalau di Eropa memang suasananya lagi dingin-dingin, mudah-mudahan malam ini ya, Lailatul Qadar ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita mendapatkannya ya, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang program ICT ya, sesuai dengan dari awal program yang telah disinergikan, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah teman-teman semuanya, dilipat gandakan ya. Jadi bulan Ramadan adalah the best month of giving ya. Jadi teman-teman juga sudah mengkajinya, bahwa di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW adalah juga mengajak kepada kita semuanya untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki. Nah, ini program-program ada iftar sahur ya, untuk saudara-saudara kita yang sedang istilahnya di dunia Islam, di Suriah ya, di Palestina dan lain sebagainya, di Rohingya ya, di Yaman ya. Masya Allah, mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan silakan nanti teman-teman langsung ke Mas Zulfikar ya, mengontaknya Mas Zulfikar atau Mas Fatah ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa direkap ya Mas Zul ya, Mas Libran ya. Nah itu, terus berikutnya zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini, zakat fitrah itu segera mungkin ya, karena proses transfernya 3 hari ya, Mazul ya, insya Allah kita tutup besok ya kalau untuk luar negeri ya Mazul ya. Mohon direkap, mudah-mudahan dengan 8 euro ya kalau kita ya Mazul ya, 8 euro di Jerman ya, di Forkom, di semua ya, di semua komunitas Eropa saya lihat 8 euro ya. Kalau mudah-mudahan bisa segera direkap dan insya Allah nanti segera kita salurkan ya, karena dengan proses waktu ya Mas Zul dan Mas Libran ya. Ini untuk sahur dan berbukanya juga ya Mas. Tafadhol. Jadi mungkin bisa direkap ya, kita masih ada waktu 3 hari ya untuk segera kita implementasikan. Jadi mudah-mudahan amal jariah teman-teman dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nanti langsung bisa komunikasi ya Mas Zul ya dan Mas Libran ya. Mereka mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah menunaikan ya, karena lebih cepat sampai di Indonesia lebih baik ya untuk kitanya, seperti itu. Begitu ya Mas Zul. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman di sana? Ya. Iya. Berarti tadi ditutupnya besok ya terakhir? Mas, karena akan harus kita implementasikan Mas, suruh. Betul. Seperti itu Mas ya. Oke.
Ya, disampaikan ke teman-teman, nanti dibuat komitmen terlebih dahulu nggak apa. Jadi nominalnya ketahuan sama kita, nanti akan kita kirimkan formnya, Mas Azul ya. Nanti kita kirimkan formnya untuk diisi, form komitmen. Jadi nanti akan kita sampaikan ke Jakarta untuk diimplementasikan. Seperti itu, Mas. Seperti itu. Baik. Ya, bagi mungkin teman-teman yang mau menunaikan zakat fitrah di sebelum Lebaran ini ya, dari ACT memfasilitasi sampai besok terakhir. Jadi bagi yang mungkin ada kewajiban zakatnya belum tertunaikan, mungkin bisa menyalurkan langsung kita tampung dulu. Ditampung dulu aja, Mas. Iya, Ditampung dulu aja. Kita tampung dulu, baru kita langsung salurkan ke ACT. Betul. Dan Biar sebisa mungkin jangan terlalu lama, karena baiknya namanya zakat apalagi ya, khususnya kan sebelum sholat Id malah. Ya, itu dia, karena jarak waktu kan ya, jarak waktu transfer. Kalau pakai transfer wise 2 hari ya, Mas ya. Kalau nominalnya. Iya. Transfer wise. Teman-teman biasa pakai apa? Transfer wise apa dari bank? Biasanya kalau dari sini ke Indo ya pakai transfer wise, tapi berapa lama tergantung harinya. Nominal. Mungkin kalau kita weekend baru besoknya Seninnya baru paling ya. Ya, Mas. Insya Allah lah, kan sekarang dengan jari ya, sudah ya, teman-teman bisa ya. Zakat fitrah itu kan, insya Allah, Mas. Insya Allah. Ya, tunggu ya, Mas. Baik, Mas. Baik. Terima kasih banyak, Mas Faisal, untuk ininya ya, sosialisasinya dan juga informasi-informasi pentingnya tadi. Ya. Kenaan dengan sedekah dan juga paling penting zakatnya ini kalau karena iya, benar-benar ada batasan waktunya juga nih. Ya, selanjutnya mungkin ini bisa sebenarnya ini sesi yang mungkin bisa menarik perhatian juga. Karena ini bisa menjadikan amalan kita bertambah, karena hadiahnya kuis ini. Selanjutnya ini sesi kuis yang nanti hadiahnya yaitu berupa good shine voucher 5 euro yang nanti akan kalian gunakan untuk sedekah lewat ACT. Ntar mau dengan penerima donasinya siapa aja. Iya. Itu bisa kalian pilih mau misal ke korban mana atau ke yatim mana gitu. Iya, kalau teman-teman buka websitenya ACT atau ACT ini juga opsinya itu banyak, Masya Allah, ini penyalurannya luar biasa ini dari ACT. Iya. Bisa dipilih mau ke teman-teman kita di belahan dunia yang lain pun juga bisa. Atau mau di Indonesia boleh. Boleh. Mungkin ada mau diumumin dulu nggak sebelum kita masuk ke kuis nih? Apa itu? Bentar lagi Lebaran kan ya? Pasti yang ditunggu-tunggu ini kita ada sholat Id nggak nih jadinya? Oh iya betul. Iya, kemarin Masjid Riyar sudah mengumumkan terkait ada atau tidaknya sholat Id, dan ternyata ada. Insya Allah ada ya? Ya ada, insya Allah. Dan dengan syarat harus unmelden dulu di webnya Masjid Riyar, ikcet.de ya? ikcet.riyar.de atau di Google aja deh. Atau di Google. Takut salah juga. Riyar ya. Ikcet Riyar. Nanti mungkin sekarang belum ada form ininya buat unmelden, tapi nanti mungkin mepet mau Lebaran juga. Jadi cepet-cepet harus takutnya kehabisan, soalnya ada batasnya per sesi, ada 4 sesi ya, kalau nggak salah, dibagi 4 gelombang gitu. Iya. Akhi Ali ya. Ali yang ini memberitahukan 4 gelombang, dimulai jam 6.30 ya. Jam 6.30. Mungkin jaraknya sekitar 1 jam, tapi belum tahu juga nih. Nanti dilihat lagi. Dan jatahnya itu 1 kali gelombang itu 100 orang. 100 orang. Itu udah akhwat ikhwan ya? Akhwat ikhwan ya. Iya. Sama anak juga. Jadi rebutan nih. Kalau mau dapat sholat Id di masjid, harus pantengin, tapi kita juga dari pengurus. Iya. Mungkin nanti akan kita kasih linknya sesegera mungkin kalau emang sudah ada. Iya, insya Allah. Sudah dibuka. Tapi masih nunggu juga nih, karena kita belum tahu Lebarannya, hilalnya belum kelihatan. Iya. Hilalnya nggak tahu mau
Bisa jadi kemungkinan besar mungkin hari Kamis ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Ya, jadi nih kita udah ingatkan nih. Jadi mungkin bagi yang masih bertanya-tanya apa ada sholat id apa enggak di Masjid Riyar, ada jawabannya. Tapi ini harus cepat-cepat ntar daftarnya ya. Iya. Mungkin nanti bisa janjian sama saya. Mau jam berapa? Mau Iya. barengan. Biar barengan. Kan biar ada suasana masih. Jadi satu orang Indonesia satu kloter aja gitu iya, langsung. Nggak kayak sholat Jumat kan masa sendiri pulang sendiri. Curhat nih, enggak dong. Iya. Ada pengumuman lain mungkin? Apa ya? Nggak tahu. Iya, oh ya, bagi warga Triad juga bakal ada ini. Kan Lebaran tradisinya orang Indonesia berbagi-bagi makanan halal bihalal. Insya Allah dari Indri pas hari hanya pas Lebaran setelah sholat Id ya akan membagi-bagikan makanan. Oh, Insya Allah. Jadi yang yang bingung misalkan karena lockdown gitu terus mau ngumpul kemana nggak bisa terus bingung mau makan apa juga. Jadi ada makanan nih dikit. Ada dong. Aduh, enaknya, Masya Allah. Enak. Tuh cuma di Imtri dong tuh. Gak tahu sih yang lainnya. Di Imtri, Masya Allah. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian terhadap masakan Indo. Oh. Iya kan? Masakan Indo di suasana Lebaran. Di suasana Lebaran. Masya Allah. Menunya nggak dibocorin, jangan dong. Belum. Oh, belum tahu. Saya juga belum tahu menunya apa soalnya. Nanti terkait gimana biar kalian dapat menu pas makanan pas Lebaran itu hari ini insya Allah nanti akan oleh pengurus Intri akan di-share linknya. Oke. Biar kalian bisa daftar juga. Oke. Di grup WA. Jadi dipantengin ya grupnya guys. Aduh guys lagi. Iya nggak apa-apa. Teman-teman semua ya. Di sini ada linknya juga nih. Nah ini coba peraturan. Nah ini udah ada nih. Nah ini kalau ini diklik nih. Nah nggak di kopas dong. Oh di kopas dulu ya. Nggak bisa diklik ya? Nggak bisa. Oh iya di kopas masukin ke browser. Iya. Biar kalau nanti lupa. Sekarang aja nggak apa. Iya. Jadi nanti informasi-informasinya diisi ya teman-teman. Ada beberapa. Oh ini linknya. Ini linknya ada. Betul. Terima kasih operator. Oke, kuisnya udah siap. Oke, kuis yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kuisnya ini udah ada nih. Ya ini sebelum mulai kuisnya lagi, biar nggak kaget, saya ingatkan sekali lagi. Ini tadi soalnya terkait kalau kalian tadi menyimak, insya Allah bisa menjawab semua. Dan cara menjawabnya harus benar dan yang paling cepat siapa? Betul. Benar dan paling cepat. Semakin kalau cepat, benar tapi nggak cepat, itu poinnya masih nggak maksimal kalah. ya? Iya nggak maksimal. Masih kalah sama yang lebih cepat. Harus tepat dan cepat. Betul. Widih. Karena ini cerdas cermat. Dan hadiahnya juga yaitu saya ingatkan lagi tadi voucher 5 euro untuk jadiin sedekah. Iya. Lewat ACT. Bisa ini ya. Bisa kita salurkan. Jadi siapa aja bisa menang nih. Yang di Indo juga bisa menang. Yang di sini juga bisa menang. Siapapun bisa menang. Jadi langsung aja teman-teman ini udah ada share-nya ya ada share screen-nya. Ya, gimana tuh caranya? Tinggal masuk browser, ada www.menti.com. Nah, nanti ada satu kolom isi kodenya. Nah, itu tuh ada kodenya. Loh, mana hilang? Oh, itu. Kodenya langsung diisi. Ini belum di-share ya? Ini belum di-share. Kodenya 76988620. Nah. Tungguin ya, di-share lagi nih. Tunggu. Operatornya lagi agak sibuk. Ya, jadi merasakan ya, Pal ya, sibuknya jadi operator. Iya. Nah, itu www.menti.com, masuk sana nanti ada kodenya. Ini udah share screen belum? Oh, share screen aja. Nah, share. Nah, ini teman-teman masuk aja www.menti.com, nanti ada kodenya 76988620. Ayo dong, kalau mau join teman-teman, kapan lagi dapat kesempatan untuk bisa memenangkan ini. Hadiah.
plus juga sambil murojaah lah, maksudnya mengingat kembali materi tadi. Kembali siapa tahu kan jadi lebih lebih terikat dalam kepala, dan mudah-mudahan dari situ nanti turun ke hati, kita amalkan dengan sepenuh hati. Nah. Ayo, ini masih 6 orang, ini padahal di yang ikut banyak berapa nih? 18 boleh. orang. Ini udah ada beberapa objek. Apa nih? Sudah 7 orang yang datang. Ayo, semakin banyak semakin kompetitif. Semakin kompetitif. Betul sekali. Semakin banyak semakin kompetitif, semakin seru artinya. Jadi kalian dapat pahalanya double untuk pahala murojaah, pahala tadi dengerin nyimak materinya Ustadz, terus pahala dapat jika ini menang, dapat pahala juga karena kalian bakal bersedekah. Iya. Nambah lagi kan kalau mau sedekah, udah berapa nominalnya mau tambah lagi, dengan ada voucher ini nambah lagi kan. Lumayan juga. Ya, jadi teman-teman kalau mau, ini udah ada beberapa nih, ada koala, ada ini apa nih, marmut ya. Siapa nih marmut? Ini enggak, bukan buaya. Oh ya. Ini enggak nanggung-nanggung loh. Ini hadiahnya bagi yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi yang paling benar, yang paling cepat, poinnya yang paling banyak, berhak mendapatkan voucher 5 euro. Sedekah di ACT. Betul sekali. Ayo. Ini mau sampai kita kasih waktu aja kali ya. Ayo. Sampai kapan? Sekarang 33. 35 Pak. 35 ya kita mulai ya. Kita tunggu. Teman-teman ini diajak-ajak lah kalau mau. Ini keenakan nih yang 8 orang datang ini, yang udah join, artinya kemungkinan menangnya makin gede. Makin gede. Justru itu, jadi nggak mau ngajak karena aku pengen menang. Aku nggak mau bagi-bagi. Aku harus menang. Siapa aja ini boleh ikut. Nanti pemenangnya langsung kita kontak. Ya. Biar gimana prosedurnya nanti. Ya, pokoknya Zulfikar lah yang ngurus. Saya nggak tahu apa-apa itu. Ya. Baik. Menit 34, 1 menit lagi nih. Ini udah detik-detik terakhir. Dia masih mau join. Silakan. Kami persilakan. Soalnya ada berapa, Bapak Operator? Ini tadi dibikin berapa pertanyaan tadi ya? 5 ya? Oh iya, 4. Question 1 of 4. Oke. 4 pertanyaan dengan jawaban benar dan cepat. Iya. Ya. Kita baik. Ya udah, mau mulai aja kali ya? Nggak nambah-nambah soalnya. Ya, betul sih. Oke. Udah satu sini. Mungkin operator bisa kita bilang 1 malah. Ya, makin berkurang makin ini. Kesempatan menang makin banyak. Gimana? Yang hilang 1 tadi. Oh, ini udah kembali lagi. Baik, ini udah menit 35. Yang bisa kita mulai dulu. Oke. Pertanyaan pertama. Yuk, siap-siap. Yang paling cepat. Siapa nama lengkap pengisi materi hari ini? Cepat dan benar. Ustadz Bobby Heriwibowo LC. Ustadz Bobby Heriwibowo LC. Ayo. Ini tricky banget ya? Ustadz Bobby Heriwibowo LC. Aduh. Waduh, ini 2, 1. Oke, kita lihat berapa yang benar. Benar semua. Benar semua. Ternyata sangat ini banget ya. Mengenali pemateri kita. Bahkan sampai hurufnya double apa enggak gitu. Iya. Betul sekali. Heriwibowo atau Heriwibowo. Siapa aja nih? Wah, Mustifina yang paling cepat nih ya. Oke, untuk pertanyaan pertama masih dipimpin oleh yang tercepat yaitu Gustifina dan disusul oleh P ini siapa? Nanti klarifikasi ya siapa namanya yang benar. Biar kita bisa gampang otaknya kalau menang. Yang ketiga juga Rizka. Ini masih ada chance 3 soal lagi. Semua masih ada. Berkatan itu. Soal kedua. Amalan apa yang membuat kita selalu untung
kecuali rajin bersedekah, memperbanyak tilawah atau menunda salat. Tidak mungkin salah kalau ini. Kalau salah artinya kepleset jarinya. Iya. Tapi salah. ini tergantung cepat-cepatan berarti ya? Iya, makin cepat ya makin dapat poin kan. Iya, semua. nggak ada yang terpleset dan betul semua. Tidak tergocek ya. Oke. Kita lihat klasemen sementara. Wih, yang paling cepat ternyata P ini. Ini lumayan deketan nih. Iya. Pertama kedua sampai ke bawah juga masih deketan sih, masih bisa nih. Ini P hampir menyusul Vina. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ayo, makin ketat nih. Tinggal 2 lagi. Bulan diturunkannya, Diturunkannya Al-Quran. Al-Quran maksudnya ya, sini. Bulan yang diturunkannya Al-Quran adalah bulan. Aduh, Pak. Iya. Ini juga kalau kepleset, nggak mungkin dong. Enggak lah. Jangan sampai dong. Langsung kita lihat klasemen sementara siapa yang paling cepat. Ketat juga ya. Artinya wah, ini nih. Ya, masih sama, tidak ada perubahan. Oh, yang tercepat AK. Siapa ini? Siapa? Amalia Khairunisa ya? Amalia Khairunisa, betul. Ini nih 1-2 nih cuma beda 10 poin nih. 10 poin, betul. Artinya berapa per second nih? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, ini nih kita tunggu-tunggu apakah pertanyaan keempat menentukan apakah ini sulit atau gampang. Siapa yang paling cepat? Iya. Yang menang. Surat dan ayat yang berisi tentang kesempurnaan Al-Quran. Nah, ini udah medium nih. Ada nih, ini ada nih. Ini kalau tahu ini harus bisa nih. Apa ini? Sulit ini. Kalau perhatiin materinya tahu nih. Tahu. Dan? Berarti yang benar apa? Oke, Al-Maidah ayat ketiga. Ada 2 orang yang tergocek dan 5 orang benar. Kita lihat klasemennya. Ini apakah mempengaruhi klasemen sementara? Udah final ini. Wah. Oh, ini tersalib. Akhirnya. Jadi selamat untuk saudara atau saudari P, saya nggak tahu ini. P. Ini mungkin bisa open mic. Bisa klarifikasi siapa. Atau di chat aja ini nama aslinya siapa? P. Iya. Jadi yang berhak mendapatkan voucher 5 euro buat sedekah P, Vina, dan Hasna. Oh, 3 orang? 3 orang. Oh, kira cuma 1 aja. Iya. Saya nggak tahu. Tadi udah bilang. Nggak tahu. Saya nggak perhatiin kali. Malam kurang briefing. Ketahuan nih, nggak ada persiapan nih. Ya, berarti gimana? Nanti P bisa chat ya? Klarifikasi. Udah ada kali. Coba chatnya. Ini saya. Helmi. Berarti saudara Helmi, saudari Vina, dan saudari Hasna. Nanti akan kita chat pemenangnya. Selamat bagi kalian bertiga. Semoga berkah hadiahnya ya dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga selamat dibelanjakan 5 euronya untuk belanja pahala. Masya Allah. Belanja pahala ya. Sure. Bagus. Ya mungkin itu dari kami, ditutup dengan sesi kuis tadi. Ya. Dan ini teman-teman juga jangan lupa nanti sore ya. Sore jam 5. Jam 5 ya. Dari jam 5 boleh yang sudah mendaftarkan diri untuk mengambil takjil. Boleh. Yang mau ngambil ya, yang mau ngambil. Tapi kalau nitipin ke teman ya artinya tinggal nunggu titipan. Ngambil di tempat saudari Ita ya? Yap. Seperti biasa. Betul. Baik. Oke, kita sudahi saja mungkin pertemuan kita hari ini. Sekali lagi mungkin kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ada di sini udah berkenan hadir, menyempatkan dirinya untuk kunjung, dan juga kepada Mas Faisal untuk kesempatannya bisa kerjasama selama bulan Ramadan ini udah 2 pertemuan untuk kajian ya. Kajian. Mudah-mudahan kita bisa punya
ini ya, hubungan baik ke depan dan juga ada kerjasama lain untuk program-program yang lebih mantap lagi, insya Allah. Allah Mas, insya Allah. Silaturahim terus, insya Allah nanti kalau sudah dibuka kita akan silaturahim, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan mungkin kita tutup. Ya, dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari kami, mohon maaf jika ada salah. Salahnya dari kami sendiri dan benarnya selalu dari Allah. Kalau kita salah berarti kurang briefing. Jangan terus semangat untuk meraih pahala di hari-hari akhir Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemenangan semua di Idul Fitri ini. Amin. Baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Stop recording. Iya.